Pesan pertama Gustavo Fernandes buat bonek. Nama Gustavo Fernandes langsung menyita perhatian sejak resmi diumumkan sebagai amunisi anyar Persebaya Surabaya. Bek asal Brasil ini datang membawa harapan besar untuk lini belakang Green Force. Kehadirannya menjadi sinyal keseriusan Persebaya Surabaya menatap putaran kedua Super League 2025-2026. Bernardo Tavares akhirnya melengkapi kepingan terakhir di sektor pertahanan. Gustavo Fernandes tercatat sebagai pemain asing terakhir yang direkrut Persebaya Surabaya pada fase ini. Langkah tersebut menegaskan fokus tim untuk membenahi area yang sempat rapuh. Sebelum Gustavo, manajemen lebih dulu mengamankan Bruno Paraiba dan Jefferson Silva. Kombinasi ini memperlihatkan arah proyek yang jelas dari Bernardo Tavares. Datangnya Gustavo Fernandes sekaligus menutup lubang penting di jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Ia diproyeksikan mengisi peran yang ditinggalkan di Medimov. Kini Persebaya Surabaya memiliki 3 bek tengah asing dengan karakter berbeda. Risto Mitrevski, Leo Lelis, dan Gustavo Fernandes diharapkan menjadi benteng kokoh. Pesan pertama Gustavo Fernandes kepada bonek disampaikan melalui kanal media pribadinya dengan nada optimistis dan penuh semangat menyambut tantangan baru. Sangat senang dan termotivasi oleh kesempatan ini dalam karir saya. Semoga menjadi awal dari perjalanan positif yang penuh pencapaian, tulisnya. Ungkapan tersebut langsung mendapat sambutan hangat dari bonek. Banyak supporter menilai Gustavo sebagai simbol harapan baru di lini belakang. Secara profil, Gustavo memiliki nama lengkap Gustavo Fernandes Henrique Querino. Ia lahir di Osasco, Brasil pada 5/7/1999. Di usia 26 tahun, Gustavo berada dalam fase matang sebagai pemain profesional. Pengalaman dan fisiknya dinilai siap untuk kompetisi domestik. Postur 1,95 meter menjadi keunggulan utama Gustavo Fernandes. Kaki dominan kiri memberi variasi penting dalam membangun serangan dari belakang. Statusnya sebagai pemain Brasil menambah warna Amerika Latin di ruang ganti Green Force. Nilai pasar Gustavo Fernandes saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Angka tersebut mencerminkan potensi dan ekspektasi besar klub kepadanya. Dalam karier seniornya, Gustavo telah mencatatkan 60 pertandingan. Ia juga menyumbang 3 gol dan 5 assist. Catatan disiplin Gustavo tergolong cukup terjaga dengan koleksi 11 kartu kuning dan 1 kartu kuning kedua sepanjang 4.534 menit bermain. Pengalamannya ditempa di Portugal bersama FC Penafiel, AD San Joanense, Valadares Gaya FC, hingga Anadia FC. Rekam jejak tersebut menjadi dasar kuat Bernardo Tavares memilihnya. Gustavo Fernandes kini diharapkan menjawab pesan pertamanya dengan performa nyata bersama Persebaya Surabaya. Kulon Nuwun Surabaya, Pedro Matos terpakun sambutan bonek, followers langsung melejit bak roket. Nama Pedro Matos mendadak jadi perbincangan hangat setelah gelombang sambutan bonek membanjiri media sosial pribadinya. Atmosfer hijau langsung terasa meski sang pemain belum resmi diumumkan. Kolom komentar unggahan terbaru Pedro Matos berubah warna. Pesan sambutan dari bonek datang bertubi-tubi seolah menandai era baru di jantung permainan Persebaya Surabaya. Antusiasme ini menunjukkan betapa besarnya harapan supporter terhadap satu nama. Bonek tampak siap menyambut sosok baru yang dinilai cocok dengan karakter Green Force. Persebaya Surabaya sendiri memang sedang agresif di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Manajemen bergerak cepat menjaga persaingan papan atas tetap ketat. Sebelumnya, 3 pemain asing sudah lebih dulu diamankan. Jefferson, Bruno Paraiba, dan Gustavo Fernandes didaratkan demi menambah kedalaman skuad. Namun perhatian publik kembali tersedot pada satu nama lain. Sosok ini bukan asing bagi penggemar Super League dan dikenal punya peran vital di lini tengah. Pedro Matos menjadi nama terbaru yang dikaitkan kuat dengan Persebaya Surabaya. Sepanjang musim ini, Pedro Matos tampil sebagai pilar penting. 1 gol dan 4 assist menjadi bukti kontribusinya di Super League 2025-2026. Pemain 27 tahun ini lahir di Portugal pada 11/5/1998 dan berposisi sebagai gelandang serang dengan kaki dominan kanan. Nama lengkapnya, Pedro Ricardo Rodrigues de Matos. Pengalamannya di lini tengah membuatnya dinilai pas dengan kebutuhan permainan Persebaya Surabaya. Isu kepindahan kian menguat seiring meningkatnya interaksi di media sosial. Followers Pedro Matos disebut melonjak drastis dalam waktu singkat. Fenomena ini mencerminkan besarnya ekspektasi bonek. Mereka berharap Pedro Matos membawa kreativitas dan ketenangan di lini tengah. Persebaya Surabaya memang membutuhkan sosok pengatur tempo yang konsisten. Pedro Matos dinilai punya kualitas untuk peran tersebut. Jika transfer ini terwujud, Green Force akan semakin solid di paruh musim. Sambutan meriah bonek bisa jadi kisah besar Pedro Matos di Surabaya. Iki lo arek Surabaya.
Arif Catur Pamungkas jadi roh permainan. Kerja kerasnya melampaui bintang asing. Bukan nama asing atau pemain mahal yang paling bersinar, justru dari sektor lokal, Arif Catur Pamungkas muncul sebagai simbol kerja keras dan konsistensi di Persebaya Surabaya. Di tengah sorotan pada legiun asing, Persebaya Surabaya musim ini memperlihatkan wajah berbeda. Kepercayaan besar diberikan pada pemain lokal yang mampu menjawab tuntutan permainan modern. Dari deretan pemain inti, kontribusi lokal tak lagi sekedar pelengkap. 2 nama lokal masuk daftar pemain dengan menit bermain tertinggi dan 1 diantaranya memimpin skuad Green Force. Arif Catur Pamungkas menjadi pemain dengan menit tampil tertinggi sepanjang putaran pertama Super League 2025-2026. Bek kanan asal Mojokerto itu mencatat 17 laga dengan total 1.461 menit bermain. Catatan ini membuat Arif melampaui sejumlah pemain asing andalan. Ia unggul dari Milos Rajkovic, Bruno Moreira Soares, hingga Francisco Rivera yang selama ini jadi tulang punggung tim. Perannya di sisi kanan pertahanan begitu vital. Arif nyaris tak tergantikan dan selalu dipercaya mengisi starting 11 dalam sebagian besar pertandingan Persebaya Surabaya. Lahir di Mojokerto pada 25/7/1999, Arif kini berusia 26 tahun dan berada pada fase matang karir. Tinggi 1,74 meter dengan kaki dominan kanan membuatnya ideal sebagai bek kanan modern. Fleksibilitas menjadi nilai tambah Arif. Selain bek kanan, ia juga mampu bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah sesuai taktik tim. Arif resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya sejak 20 April 2022. Kontrak terakhir diperpanjang pada 9 Mei 2023 dan namanya terus menjadi bagian penting skuad. Kontribusinya tak hanya soal menit bermain. Arif mencatat 1 gol, 1 assist dan 8 percobaan tembakan sepanjang musim ini. Nilai expected goals atau XG Arif mencapai 2,39. Angka ini terbilang tinggi untuk pemain bertahan dan menunjukkan keberaniannya membantu serangan. Dalam distribusi bola, akurasi umpannya berada di angka 78%. Ia juga mencatat 4 kipas yang berujung peluang berbahaya. Secara defensif, Arif melakukan 21 pelanggaran dan 17 kali dilanggar lawan. Ia mengoleksi 3 kartu kuning tanpa kartu merah. Mentalitas menjadi fondasi konsistensinya. Di saat kamu diragukan, jawablah dengan tenang dan tetaplah berjalan untuk menatap tantangan yang ada di depan, ungkap Arif Catur Pamungkas. Selain Arif, Hernando Ari Sutaryadi juga mencatat menit bermain tinggi. Kiper utama ini hanya sekali absen dengan total 1.440 menit dari 16 laga. Dominasi Arif di puncak daftar ini menegaskan satu hal, kerja keras Arek Surabaya mampu melampaui gemerlap bintang asing.